Akan saya bacakan Warta Jemaat edisi 27 November 2022. Ulang tahun. Majelis Jemaat beserta seluruh anggota jemaat dan simpatisan GKI Sragen mengucapkan selamat ulang tahun bagi Saudara Rian Panji Kusuma Lomi tanggal 27 November, Bapak Isman tanggal 28 November, Ibu Siti Wuryan Indrawati tanggal 29 November, dan Bapak Kurniawan Adi Kristianto tanggal 3 Desember. Persekutuan Doa Masa Advent 1. Persekutuan Doa Masa Advent 1 diadakan pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 pukul 18 bertempat di gereja. Mohon kehadiran dari jemaat. Pendaftaran baptis kudus anak. Bagi jemaat yang akan membaptiskan anak dapat mendaftarkan anaknya ke kantor gereja dengan membawa fotokopi kartu keluarga dan akte kelahiran anak yang akan dibaptis. Pendaftaran paling lambat tanggal 4 Desember 2022. Latihan vokal anak diadakan pada hari Sabtu pukul 15 di gereja. Mohon bantuan orang tua untuk mengantar anaknya untuk ikut dalam latihan vokal. Festival Tumpeng. Festival Tumpeng diadakan pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 pukul 17. Jemaat yang akan mengikuti Festival Tumpeng bisa kelompok atau perorangan. Untuk tumpeng favorit akan dilelang dan hasilnya akan disumbangkan untuk korban bencana. Pendaftaran ke Penatua Yopi terkait dengan Festival Tumpeng maka untuk kebaktian Minggu sore tanggal 11 Desember 2022 digabung ke kebaktian Minggu pagi. Bagi jemaat yang biasa hadir di kebaktian sore, dimohon untuk dapat menyesuaikan diri. Kebaktian Natal umum. Kebaktian Natal hanya diadakan satu kali kebaktian pada tanggal 25 Desember pukul 7 pagi. Perayaan Natal diadakan pada hari Minggu tanggal 25 Desember pukul 18 di gereja. Mohon partisipasi dari semua wilayah maupun komisi untuk dapat berpartisipasi mengisi acara perayaan Natal tersebut. Satu lagi pengumuman dari jemaat lansia. Bagi jemaat lansia yang kami mohon untuk setelah ibadah pagi ini untuk dapat kumpul sebentar, akan diadakan paduan suara lansia. Demikian warta selebihnya dapat dilihat pada warta tercetak atau PDF di grup WhatsApp di masing-masing wilayah. Terima kasih atas perhatiannya. Saat teduh bagi kita semua. Satu lilin telah dinyalakan, menandai dimulainya perayaan masa Advent. Mari kita bersyukur karena hari ini kita diperkenan kembali memasuki Minggu Advent yang pertama, yang sekaligus kita rayakan sebagai tahun baru liturgi. Mari kita bersyukur dan memuji kehadiran Tuhan dalam ibadah kita dan dalam hidup kita setiap hari. Tubuh serta jiwa
Pada minggu Advent yang pertama ini kita mulai dengan pengakuan bahwa penolong kita adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Perayaan Minggu Advent mengingatkan kita bahwa kita tengah berada di masa penantian kedatangan Tuhan. Kedatangannya pada masa Natal tengah kita persiapkan. Demikian juga kedatangannya kembali yang tidak diketahui waktunya. Hidup kita bukanlah rutinitas semata. Dalam setiap aktivitas di dalamnya kita belajar menanti kedatangan Tuhan dengan hidup yang senantiasa berjaga dan terjaga. Seperti apakah kita mengisi aktivitas hidup kita sehari-hari? Adakah kita ingat hadirnya Tuhan dalam hidup kita? Adakah kita mendengar kehendak-Nya ketika kita bangun, makan, bekerja, belajar, dan melakukan berbagai kegiatan? Mari kita tilik hati kita dengan berdoa secara pribadi. Ya Tuhan, seringkali kami tertidur, kami tidak terjaga dan berjaga-jaga dalam hidup ini, sehingga kami sering terjatuh dan terjatuh lagi. Kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Kami mau berjuang untuk terus memperbaiki diri kami waktu demi waktu. Amin.
dan penyayang berkenan menyatakan anugerah bagi setiap kita. Berita anugerah terdapat di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita saling mengampuni sebagaimana Allah telah mengampuni kita. Mari kita hidup dalam damai satu dengan yang lain. Damai Tuhan beserta saudara Dan besertamu. Citalah selalu tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunan yang diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Allah adalah setia dan adil, dan kita telah merasakan kesetiaan dan keadilannya. Oleh karena itu, marilah kita terus membarui diri kita sepanjang hidup kita, sehingga kita berkenan di hadirat-Nya. Ku diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaran lenyap dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Ku diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaran lenyap dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Mari kita bersama-sama menyambut pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Sang Firman yang hidup, kiranya Engkau berkenan mengartikan kepada kami firman-Mu yang ilahi, supaya daripadanya manusia lama kami terus diperbaharui. Dan firman Tuhan senantiasa memberi kekuatan dan penuntun dalam langkah kehidupan kami. Kiranya Tuhan berkenan untuk menuntun lidah bibir hamba-Mu yang akan menjabarkan sabda firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, mari kita menyambut firman Tuhan dari Matius 24 ayat 36 sampai 44.
Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Demikianlah sabda firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang menyambut sabdanya, menaruh di dalam hati dan melakukannya. Maranatha. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tema pada minggu Advent pertama ini menanti dengan berjaga dan terjaga. Saudara, sesuatu yang dilakukan secara rutin akan menjadi kebiasaan. Hal baik kalau saudara lakukan secara rutin akan menjadi sebuah kebiasaan baik dalam hidup saudara. Olahraga misalnya, hal baik membuat tubuh kita sehat. Kalau dilakukan secara rutin akhirnya menjadi hal yang biasa. Sebaliknya kalau kita merasa malas-malas, ogah-ogahan, olahraga menjadi hal yang mustahil. Walaupun kita sangat berharap, walaupun kita punya semangat, tapi kalau tidak pernah dilakukan secara rutin, tidak pernah menjadi hal yang biasa. Menjadi baik, memberikan cinta kasih kepada keluarga, ketika kita melakukannya dengan rutin, itu juga akan menjadi hal yang biasa. Biasa mengasihi istri, biasa mengasihi suami, biasa mengasihi anak. Sebaliknya saudara, sesuatu yang tidak baik kalau itu rutin dilakukan, maka juga menjadi kebiasaan buruk dalam kehidupan kita. Itu yang disebut dengan banalitas. Banalitas adalah sebuah istilah yang dimunculkan oleh seorang filsuf perempuan yang bernama Hannah Arendt untuk menyebut perilaku kejahatan yang telah kehilangan ciri kejahatannya. Akibatnya jika seseorang melakukan tindak kejahatan, baginya itu sudah biasa saja. Sudah mati rasa, sudah enggak merasa bersalah, sudah tidak ada penyesalan. Melakukan hal yang buruk sudah biasa. Gak ada rasa bersalah, sudah mati rasa. Saudara, di tengah masyarakat kita, banalitas itu dalam hal apa? Membicarakan sesuatu yang buruk tentang orang lain. Ngomongin yang buruk tentang orang lain itu jelas buruk, tidak baik. Tetapi kalau rutin dilakukan, lama-lama biasa. Pertama mungkin sembunyi-sembunyi ngomong di belakang, lama-lama ngomong di depan orangnya, sesuatu yang buruk sudah hal yang biasa. Ngomongin hal yang buruk tentang orang ini hal yang jahat.
Nah, sudah kehilangan ciri kejahatannya karena sudah kebiasaan. Di medsos sekarang ini semua serba viral. Orang mudah sekali menghina ya, sesamanya. Dan menghina itu sudah jadi hal yang biasa. Kalau sudah viral, ketangkep baru mau minta maaf. Kalau sudah minta maaf, selesailah sudah. Ya. Masyarakat kita lama-lama Kristiani sekali ya, gampang memaafkan. Menyebarkan berita hoax, terutama di grup WA, entah grup WA keluarga, entah grup WA RT, entah bahkan WA grup persekutuan. Kadang-kadang kita malas untuk cek recheck, asal sharing aja menurut kita, wah ini oke, share, atau sesuatu yang menakutkan, mendatangkan kengerian, mudah sekali kita share. Padahal kita tidak cek apakah berita ini benar atau tidak. Ya lama-lama sudah jadi kebiasaan. Lalu korupsi berjamaah. Korupsi sudah dianggap biasa, maka tidak lagi dipandang sebagai kejahatan. Gak apa-apa lah mau 5.000. 5.000 itu bukan hak kita. Bahkan 1.000 pun bukan hak kita. Kalau kita ambil kita sudah korupsi. Buang sampah sembarangan itu hal yang buruk. Tetapi kebiasaan masyarakat kita berlaku demikian. Itu yang disebut dengan banalitas. Tanpa kita sadari, dalam kehidupan sehari-hari ada berbagai banalitas yang terjadi. Banalitas itu lalu memberi dampak yang buruk di tengah lingkungan. Saudara-saudara, kejahatan yang biasa itu menjadi bagian dari permenungan bacaan kita hari ini pada Advent pertama. Penulis Injil Matius menggambarkan kedatangan anak manusia seperti halnya pada zaman Nuh. Apa sih yang terjadi pada zaman Nuh? Kita membaca dalam Kejadian 6, di sana diceritakan manusia melakukan perbuatan jahat dalam kehidupannya sehari-hari. Kehidupan orang waktu itu adalah kehidupan wujud dari banalitas. Kejahatan, hal yang buruk sudah dilakukan setiap hari dan dianggap biasa-biasa saja. Karena itu diceritakan Allah turun menilik ke bumi dan didapati manusia berbuat jahat. Allah menyesal dan ingin melenyapkan manusia dari muka bumi. Rencana Allah itu diceritakan kepada Nuh, salah seorang yang masih saleh pada zaman itu di tengah situasi banalitas. Allah menceritakan kepada Nuh bahwa akan ada air bah untuk melenyapkan manusia. Nuh disuruh membuat bahtera dari kayu gofir agar ia dan keluarganya bisa selamat dari air bah itu. Dengan demikian wajar apabila penulis Injil Matius mengatakan di ayat 39 bahwa mereka tidak tahu akan sesuatu. Sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua, manusia yang banal tidak tahu bahwa akan ada air bah datang. Karena apa? Mereka terlampau senang, terlampau euforia dengan kebiasaan-kebiasaan mereka yang buruk. Makan, minum, kawin, mengawinkan, dan terus berbuat jahat. Semuanya dianggap biasa. Kewaspadaannya jadi hilang. Ada sesuatu yang mengancam kehidupan mereka, mereka nggak tahu. Euforia tersebut juga disimbolkan secara tidak langsung di ayat 40 dan 41 tentang kalau ada 2 orang laki-laki di ladang dan 2 perempuan yang sedang memutar batu kilangan, laki-laki dan perempuan itu sedang bekerja dengan fokus pada pekerjaannya, namun tiba-tiba salah satu dari mereka harus diambil. Kesannya begitu cepat dan tiba-tiba. Demikian juga dengan euforia. Orang yang terlampau senang, fokus pada kesenangannya atau hal yang buruk sudah jadi biasa, maka cenderung lupa, lengah, dan tidak ada kewaspadaannya. Saudara-saudara, saat ini kita sedang memasuki masa Advent yang pertama. Advent atau Adventus artinya kedatangan. Kita menanti kedatangan Tuhan.
baik ya dalam peristiwa Natal atau maupun kedatangan Tuhan kembali. Sebagaimana Matius mengisahkan kedatangan anak manusia, hal tersebut ternyata tidak diketahui kapan waktunya. Kita nggak tahu kapan waktunya, malaikat nggak tahu, bahkan anak manusia juga tidak tahu. Hanya Bapa yang tahu. Yang ada saudara saat ini adalah kita menanti. Dan di tengah penantian ini ada berbagai situasi yang harus dihadapi. Ada berbagai godaan. Ada berbagai pergumulan yang diperhadapkan dalam kehidupan kita. Ada godaan-godaan hal yang buruk. Kejahatan-kejahatan yang terus menghampiri setiap kita. Bahkan bisa menjadi banalitas. Maka bagaimana kita sebagai umat beriman yang perlu kita lakukan adalah menanti kedatangan Tuhan dengan terus berjaga dan terjaga. Yang pertama saudara berjaga-jaga dan terjaga itu ada di ayat 42 dan 44. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Saudara, salah satu ciri orang berjaga itu apa? Siap sedia. Selalu punya kewaspadaan. Selalu punya sensitivitas positif. Sesuatu yang akan terjadi sudah bisa dianalisa, sudah bisa dirasa, sehingga itu juga bisa menjadi kontrol dalam kehidupan kita. Siap sedia juga bisa memberi arti kita siap dengan segala situasi yang harus kita hadapi. Kalau masyarakat kita memberikan penawaran soal banalitas-banalitas, kejahatan yang dianggap biasa, tetapi kita sebagai umat beriman menyadari kesiapsediaan kita untuk bisa menolak hal itu. Berarti kita harus siap dengan berbagai situasi yang tidak mudah. Mungkin ada banyak kerepotan, mungkin harus menjadi tidak efisien, harus lebih waspada dengan berbagai godaan yang ada. Karena kejahatan yang biasa itu serba mudah kalau kita menggunakan uang. Kalau sudah pakai uang semuanya serba mulus, lebih cepat dan lain sebagainya. Tapi kita tahu bahwa hal itu adalah hal yang buruk. Berjaga-jaga dan siap sedia adalah sebuah kondisi yang selalu sadar, kritis terhadap keadaan atau situasi yang menghampiri dirinya. Selama kita sadar atau awareness, ia mampu terjaga dan selalu siap. Orang yang memiliki sensitivitas positif, ya, saya selalu membedakan sensitivitas itu ada yang negatif, ada yang positif. Yang negatif itu kalau cuman mendengar suara agak miring sedikit, sensi, marah, nesu, kecewa, itu mundur. Tapi kalau sensitivitas positif enggak. Orang mau ngomong apa biasa saja, tetapi lebih pada dirinya sendiri. Dia bisa menempatkan diri untuk bisa berperilaku terhadap orang lain, untuk bisa berjaga-jaga terhadap situasi yang akan terjadi. Selalu punya kontrol pada diri sendiri. Kira-kira apa yang akan terjadi kalau saya bicara A, B, C. Itu sensitivitas positif. Dan itu soal kesadaran. Selalu sadar apa yang mesti kita katakan, lakukan dalam kehidupan kita. Sadar bahwa ini dampaknya akan baik atau buruk. Dan sadar kita bisa memilah dan memilih. Milah mana yang baik, mana yang jahat. Sudah memilah maka kita dalam kesadaran bisa memilih yang baik sesuai firman Tuhan. Yang kedua, saudara, berjaga-jaga dan waspada itu bukan dalam situasi yang pokoknya kita diem saja. Apakah kita menanti Natal, menanti kedatangan Tuhan kembali dengan pasif tanpa melakukan hal apapun? Karena saya takut kalau saya melakukan sesuatu nanti saya jadi berbuat jahat, saya berbuat dosa. Bukan. Bersiap sedia dalam penantian kedatangan Tuhan artinya terus berkarya. Tidak membuat kita berdiam diri, tetapi bagaimana kita terus
menghasilkan buah yang banyak. Penantian itu tetap kita isi dengan melakukan pekerjaan kita masing-masing. Tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Apapun profesi kita, entah guru, entah pedagang, dokter, karyawan, pengacara, semuanya kita lakukan, tetapi dilakukan dengan jujur dan bertanggung jawab. Melakukan pelayanan kita dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan. Kita sebagai orang tua merawat dan mendidik anak-anak dan melakukan tugas tanggung jawab kita demi kelangsungan dan masa depan mereka. Hari ini ada di antara kita yang akan membaptiskan anaknya, dan ini istimewa. Pendeta kita akan membaptiskan anaknya. Kita bersyukur bahwa ketika kita sebagai orang tua sudah hidup dalam anugerah kasih Allah, maka kita ikut mensertakan anak kita untuk mendapatkan anugerah keselamatan yang sama. Oleh karena itu, kita menyerahkan anak kita kepada Tuhan untuk dibaptis sehingga ia mendapatkan anugerah yang sama. Tidak hanya sebagai sebuah simbol, tidak hanya sebagai sebuah ritual, tetapi memberi makna kepada kita bahwa ketika kita menyerahkan anak ini kepada Tuhan, kita memiliki sebuah tanggung jawab yang besar, bahwa keimanan anak ini menjadi tanggung jawab orang tua. Rawat anak dengan keimanan setiap hari, maka menjadi kebiasaan yang baik. Mencintai Tuhan dengan mencintai keluarga dan anak, ini adalah kebiasaan yang baik yang harus terus dibangun dalam kehidupan kita. Saudara, seorang reformator gereja, Martin Luther, pernah berkata, seandainya pun aku tahu besok dunia akan berakhir, aku akan tetap menanam apel hari ini. Kita kan tidak pernah tahu kapan dunia ini akan berakhir, dan kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang kembali. Tapi yang kita tahu, saudara, kita punya pengharapan kepada Tuhan. Kita punya iman yang membuat kita mampu menghadapi berbagai situasi dalam kehidupan ini. Kita punya iman supaya kehidupan kita terus diperbaharui melalui firman Tuhan. Sehingga ada hal-hal yang baik yang terus bisa menjadi kebiasaan kita. Kalau kita sadar di masa lampau kita ada banyak kebiasaan yang buruk yang terus ada di dalam diri kita. Tetapi keimanan itulah yang memperbaharui kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita terus diubahkan. Ku diubahkan. Kalau dalam lagu persekutuan, aku berubah, sungguh ku berubah. Yang penting jangan ditranslate bahasa Jawa. Aku wes owah, beda artinya. Maka jangan berhenti berkarya dan berdiam diri, tetap lakukan karya yang menghasilkan buah dan pengharapan akan kedatangan Tuhan. Selamat memasuki masa Advent dalam pertobatan dan pengharapan di dalam Kristus. Kepada keluarga Pendeta Wahyu Nurbiantoro dan Ibu Intan, selamat membaptiskan anak. Tuhan memberkati. Saat hening sejenak bagi kita. Pelayanan baptis kudus anak. Kini akan dilayankan baptisan kudus bagi anak yang orang tuanya telah menyatakan iman untuk membaptiskan anaknya sesuai dengan titah Tuhan Yesus Kristus sendiri yang ia katakan kepada murid-muridnya dalam Injil Matius 28 ayat 19 sampai 20a.
Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Baptisan kudus adalah tanda dan materai yang kelihatan dari perjanjian kekal yang diikat Allah dengan kita sebagai umatnya dan yang menjadikan kita anak-anak Allah untuk memberikan suatu kehidupan baru yang bersih dari dosa. Dengan mempersatukan kita dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Anak-anak dibaptiskan berdasarkan iman orang tuanya bahwa perjanjian Tuhan juga berlaku bagi anak mereka. Melalui baptisan kudus, anak-anak turut dipersatukan dengan tubuh Kristus, yaitu gereja yang kudus dan am. Roh Kudus akan memimpin, mengingatkan dan mendorong kita untuk berperan serta dalam melaksanakan misi Allah di dunia. Roh Kudus akan terus-menerus membarui kita hingga kelak dengan tidak bercacat celah kita menghadap Tuhan dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Roh Kudus akan terus menolong orang tua dan anak-anaknya sehingga kelak anak-anaknya akan mengakui iman percayanya sendiri dalam persatuan dengan jemaat Yesus Kristus. Mari kita bersyukur di dalam doa. Kami bersyukur dan memuliakan-Mu Bapa yang Maha Pengasih. Pada awal penciptaan Roh-Mu yang kudus melayang di atas air untuk memberikan terang dan kehidupan. Air yang Kau berikan dapat menghanyutkan dan menenggelamkan, tetapi juga memberi kehidupan, melenyapkan kehausan, membersihkan dan menyuburkan. Dengan air bah Engkau menghukum orang berdosa, tetapi memberi kehidupan yang baru bagi orang yang benar. Dalam air sungai Yordan, anak-Mu yang Kau kasih telah dibaptiskan, dan atasnya Roh Kudus telah turun. Di atas salib Ia dibaptiskan dengan sengsara maut dan menang. Dan sekarang ya Allah, jadikanlah baptisan kudus ini seperti mata air yang memancar di antara kami. Kiranya anak-anak-Mu yang Kau ciptakan menurut gambar dan teladan-Mu ini dibersihkan dari segala sesuatu yang telah merusak citra itu, dikuburkan bersama Kristus dalam kematiannya, dan bangkit bersamanya ke dalam kehidupan yang baru untuk dipersatukan dalam tubuhnya. Dan curahkanlah kepada mereka Roh Kudus agar dapat menjadi saksi Injil. Kami bersyukur dalam nama Kristus. Amin. Saya mengundang orang tua yang akan membaptiskan anaknya untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara, sekarang akan dilayankan baptisan kudus bagi anak saudara. Supaya nyata di hadapan jemaat, saya mengajak saudara untuk mengingat baptisan saudara dan menyatakan iman yang merupakan iman saudara yang akan diajarkan kepada anak saudara dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Percayakah saudara kepada Allah Bapa, pencipta dan pemelihara kita, kepada Yesus Kristus anaknya Tuhan dan juru selamat kita, dan kepada Roh Kudus yang membaharui kita? Apakah saudara percaya bahwa perjanjian antara Tuhan dan saudara berlaku juga untuk anak saudara? Apakah saudara berjanji untuk menjadi teladan bagi anak saudara dan mengajarkan firman Allah kepadanya? Bagaimana jawab Bapak Pendeta Wahyu Nurbiantoro dan Ibu Intan Kristiani? Sama-sama dengan saudara kita yang akan membaptiskan anaknya dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Selamat kembali. Swari Nirwasita Ciwayu Rasa Jadi. Aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Pujilah Kalik semesta, sumber segala dunia, surga dan bumi puji terus. Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Pesan bagi orang tua, saudara-saudara dengan baptisan Tuhan memberikan saudara kehidupan yang baru. Hendaklah saudara bersungguh-sungguh untuk membantu mereka dan mereka bertumbuh dalam iman sehingga kehidupan baru mereka semakin kuat setiap hari. Saudara perlu mendidik anak saudara hingga mereka berangsur-angsur mengerti makna perjanjian Alkitab serta firman-Nya dan pada waktunya mengaku iman percayanya sendiri sama. Kita waktu dan kita akan menghadap kepada Allah. Jemaat Tuhan yang berbahagia, terimalah hari ini sebagai anggota persekutuan tubuh Kristus dan pewaris kerajaan Allah dengan penuh kasih sayang. Dukunglah mereka dan orang tua mereka dalam pendidikan iman mereka. Dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan, kami menyambut saudara-saudara untuk bersama dengan kami, bersekutu serta bersaksi dan melayani bagi Kristus, karena kita satu tubuh dalam Dia. Mari saudara kita berdoa syafaat. Biarlah melalui firman Tuhan kami terus menghayati kehidupan kami untuk terus berjaga-jaga di masa penantian kami. Kami percaya bahwa Roh Kudus yang menolong kami untuk terus memperbaharui diri kami. Saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh. Kami mengingat Ibu Harmi, Ibu Sumiati, Ibu Lip, Ibu Yeni, Bapak Rahmanto, dan saudara-saudara kami yang lain. Kiranya dalam kemurahan Allah mereka terus berpengharapan dan Tuhan memampukan mereka mengalami kekuatan dan berpulih. Kami bersyukur bersama saudara-saudara kami yang pada minggu hari ini berulang tahun. Kami berdoa untuk saudara Rian Panji Kusuma Lomi, Bapak Isman, Ibu Siti Wuryan Indrawati,
Bapak Kurniawan Adi Kristianto. Kiranya dalam penghayatan akan pemeliharaan Tuhan, mereka boleh merasakan sukacita, kesehatan, dan damai sejahtera. Kami bersyukur untuk persekutuan kami di tengah kehidupan GKI Sragen. Kiranya Tuhan sebagai kepala gereja terus menuntun langkah kami untuk melakukan misi Allah di tengah dunia. Kami bersyukur bagi mereka yang mempersembahkan kehidupan di tengah pelayanan kami. Kami bersyukur untuk kehadiran Pendeta Wahyu Nurbiantoro beserta dengan keluarga. Kami bersyukur kehadiran rekan-rekan penatua, pengurus badan pelayan jemaat, rekan-rekan karyawan. Kiranya Tuhan memberkati masing-masing mereka beserta dengan keluarga dalam penghayatan, pengabdian, ketulusan untuk melayani Tuhan. Saat ini kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Di tengah bencana yang terjadi di berbagai wilayah, terkhusus di wilayah Cianjur, kami memohon biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan bagi mereka yang berduka. Kiranya Tuhan juga boleh memberikan pemulihan melalui hadirnya gerakan-gerakan kemanusiaan, sehingga mereka tidak sendirian dan mendapatkan pertolongan yang terbaik. Inilah ya Tuhan doa dan permohonan kami kepadamu, biarlah hanya kehendak Tuhan yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Ada di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Marilah kita mengucap syukur atas segala pemberian dan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Ingatlah apa yang dikatakan dalam Roma 11 ayat 36 yang berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Persembahan dikumpulkan setelah ibadah selesai. Bagi yang mengikuti ibadah secara online, persembahan dikumpulkan melalui rekening gereja atau bisa scan QR Code atau dapat melalui penatua pendamping wilayah. Bukan karena upamu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan
Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur juga atas kesehatan, atas keselamatan, serta berkat-Mu melalui setiap pekerjaan kami, setiap rezeki yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Dan pagi hari ini kami juga mengucap syukur melalui persembahan ini Tuhan, suci dan kuduskan persembahan ini yang layak di hadapan-Mu Tuhan. Berkati sertai juga masjid jemaat yang akan mengelola persembahan ini, agar persembahan ini dapat kami kelola dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa ucap syukur. Amin. Saudara, pergilah dalam damai sejahtera, dalam keteguhan hati untuk melakukan perintahnya. Kami mengarahkan hati dan pandangan kami kepada Tuhan dan sesama. Dengar dan ikuti suara Tuhan yang memanggil kita berjalan dalam anugerah kasih-Nya. Kami siap menjadi saksinya. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya kini dan selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya cinta Allah Bapa senantiasa melingkupimu. Kiranya keselamatan Kristus meneguhkan hatimu saat kau berjalan di tengah dunia. Kiranya pertolongan Roh Kudus senantiasa menuntunmu, dan Allah dalam persekutuan kasih-Nya memberkatimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.